teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar. Nah, 10 penonton pertama yang memberikan komentar itu akan mendapatkan gift yang cuantik dari kami. Konflik ayah dan anak itu satu. Karena lagi bapak marah-marah. Bapak itu marah-marah kok seperti saya ada di situ. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast Biro Kalimantan antara Biro Kalimantan Selatan, Bapandiran Santai. Bersama saya saat ini adalah antropolog Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Nasrullah ya Pak. Iya. Beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP ULM Universitas Lambung Mangkurat. Nah, ini istimewa ini karena apa ya? Kita mau ngobrolin soal film yang baru saja kita luncurkan, Langara. Film ini bercerita tentang Geopark Meratus di Loksado, khususnya di Bukit Langara seperti judulnya. Ini kenapa kami memanggil Bapak Nasrullah ini seorang antropolog, karena Geopark itu terkait erat dengan budaya, bukan hanya alam ya Pak ya, tapi juga budaya. Nah, tadi kita baru launching nih Pak. Iya. Tadi pagi kita baru launching film Langara itu di bioskop KCM, Kota Cinema Mall di Banjarmasin. Saya pengen tahu dulu nih teman-teman nih, bagaimana nih testimoni Bapak. Tadi nonton juga kan Pak? Nonton. Tadi saya nonton bersama anak puluhan sekolah. Atau ratusan ya anak-anak Oke, sekolah. jadi tadi kita ngundang anak-anak sekolah, ada 250 anak sekolah, kemudian dari Pemprov ya Pak, beberapa SKPD juga. Jadi totalnya itu ada 450 Pak tadi totalnya. 450 ya. Nah, Okay. saya pengen tahu nih testimoni Pak Nasrullah ini seperti apa? Sebelum testimoni, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu Bu kepada Pemprov Kalsel, BP Geopark Meratus, tentu saja tempat kita podcast ini, kantor berita Antara dan kreator production, terutama generasi muda yang di Kalimantan Selatan ini yang berperan dalam hadirnya film ini. Testimoni saya bahwa dari judul memang membuat penasaran. Langara itu apa ya? Langara itu apa? Dan ketika kita bicara Geopark Meratus, ini sesuatu yang sering dibicarakan. Artinya ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi atau isu-isu yang terjadi tentang lingkungan, dan itu dibawa ke film. Saya menyaksikan bersama para siswa SLTA ya. Ada SMK, ada SMU juga di situ, dan saya ingin menikmati tidak hanya film tapi reaksi mereka. Ya, mereka terlihat sangat menyimak tayangan film itu, dan bagi saya hal yang dibawa, isu yang dibawa dalam film ini juga isu yang dibawa secara internasional dalam film-film, bahkan dalam film laga, dalam film action. Ada dua hal yang dibawa itu. Pertama, konflik dalam keluarga Batih atau keluarga inti. Yang kedua, bicara tentang lingkungan, Meratus khususnya Geopark itu yang saya amati dari film tersebut. Jadi kira-kira setelah Bapak menyaksikan film itu, mungkin saya kasih background dulu ya. Ceritanya itu Langara itu adalah seorang anak muda perempuan. Dia bermimpi menjadi desainer ternama, tapi kemudian ibunya meninggal dan dia harus pulang ke desanya. Pulang ke desa. Nah, di situ konflik keluarganya di situ ya, Pak ya. Bahwa bapaknya pengen dia tinggal di situ, kemudian karena bapaknya kesepian, kemudian warga desa pun juga minta supaya anak ini menggantikan posisi ibunya yang pejuang lingkungan. Gitu ya. Jadi inti ceritanya di situ. Dari cerita itu, Pak, ini tentunya karena Bapak antropolog nih ya. Betul. Nah, Bapak bisa melihat
dari film itu orang bisa ngelihat nggak seperti budayanya orang setempat itu di Loksado itu, apakah sudah terwakili dengan itu? Oke, ini menarik ya. Tapi yang kita harus garis bawahi ini film. Film ada upaya untuk menggambarkan realitas yang kehidupan masyarakat Meratus. Tapi ketika bicara gambaran, maka itu representasi. Dia bisa ada keinginan untuk menggambarkan kenyataan itu, tetapi ada juga kehadiran lain, yakni menggambarkan hal lain dari kenyataan itu, karena itu film, dan juga menggambarkan hal yang berbeda dari realitas itu. Nah, ada tiga macam. Nah, kalau kita lihat pertama misalnya tentang Zara, konflik keluarga, saya kira itu tidak hanya pada orang Meratus, di mana-mana dalam film itu selalu diambil konflik, bahkan keluarga mikro itu sendiri. Ini kan si anak adalah tipe seorang wanita karir, karena dia berhasil berkarir yang dalam film itu di Surabaya sebagai seorang desainer. Biasanya ketika seorang anak itu mandiri, dia punya kebebasan untuk menentukan apa yang dilakukannya. Betul. Karena mandiri dalam artian dia punya pekerjaan, dia punya pendapatan. Betul. Artinya dia otonom terhadap keluarga intinya, sehingga dia punya pilihan. Lalu kemudian di film itu kita lihat bagaimana si ayah itu ingin anaknya tetap bersamanya, atau dengan kata lain ingin menggantikan posisi ibunya. Kita melihat ini konflik antar generasi. Ayah sebagai generasi, kita anggap generasi pertama, dan anak generasi kedua. Konfliknya yang terjadi adalah si ayah itu punya kedekatan dengan lingkungan, kedekatan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Terutama dia ingin si anak menjadi seperti tokoh ibunya. Tetapi si anak ingin menjadi dirinya sendiri yang punya kebebasan. Dan perlu kita ingat, kenapa anak ingin melakukan hal tersebut? Karena di awal film dia menelpon ibunya ketika dia mau melakukan fashion show. Dan dalam percakapan si ibu dan anak ini kita lihat bagaimana ibu selalu mendoakan kesuksesanmu. Jadi tidak ada pesan bahwa ibu itu ingin anaknya kembali ke Langara itu, ke Meratus. Nah, kemudian kalau kita lihat bicara lebih jauh, ini kan cenderung pada kehidupan orang yang hidupnya di lingkungan yang permanen. Di lingkungan permanen itu terikat dengan lingkungan, tidak kemana-mana, di situ saja. Karena bagi mereka pekerjaan tersedia di situ, karena sehingga si anak tidak dilarang untuk keluar. Ini artinya apa? Bicara tentang keluarga bukan perantau. Ya. Bukan perantau. Kalau kita bicara, mereka sudah cukup semuanya di situ ya. Semuanya. Jadi buat apa mereka buat keluar? apa kemana-mana dan itu biasanya memang di daerah situ, mohon maaf, di daerah situ emang sudah, karena mungkin udah kaya, udah banyak potensi alam juga ada gitu, jadi ya sudah cukup mereka di situ aja. Cukup gitu. Sudah di situ saja. Dan kita lihat adalah saking cukupnya dia bisa bawa handphone ke situ, laptop ada di situ. Artinya gambaran Meratus dalam film itu adalah Meratus yang semuanya terbuka, jalan darat, akses internet ada. Nah, keterbukaan itu mungkin bagi generasi si ayah ya, mau ngapain lagi pergi kemana-mana, toh ini semuanya sudah ada. Ya. Tapi bagi si anak dengan keterbukaan itu dia punya akses,
dia bisa nelpon temannya bagaimana pekerjaan di sana, temannya juga minta kapan kamu meninggalkan ke Surabaya. Jadi itu konflik yang memang dipelihara dari awal film sampai akhir film. Jadi kebalik ya, kalau si yang generasi tua pengennya semuanya di sini udah ada, kamu di sini aja. Kalau yang muda justru pengen keluar. Karena dia dari internet itu dia udah melihat dunia luar, dunia jauh kemana-mana gitu. Jadi pengen keluar gitu, sepertinya gitu. Pengen merantau. Pengen merantau. Kalau film ini dibikin di Sumatera Barat, mungkin sang bapak ayo pergi aja. Iya betul. Betul. Jadi di situ ya Pak ya. Iya. Karena kalau orang Padang itu biasanya orang merantau ya. Sumatera Barat itu merantau gitu ya. Kayak orang Jawa juga merantau. Kalau orang di sini lebih ke sini udah cukup ya sudah gitu ya. Iya, karena memang sudah 100 kurang apa begitu. Oke. Pesan-pesan, tapi kan ini gap, ada generasi yang berbeda. Jadi film ini sukses untuk mengantarkan cerita, ketegangannya itu berlangsung terpelihara. Yang saya lihat ya penonton juga tegang juga kayaknya. Filmnya pendek ya Pak ya? Ya memang ada keterbatasan bahwa itu kalau film pendek ya demikian. Nah, di dalam film itu juga ada bambu rafting. Kemudian sayang sekali kami tidak bisa mengambil Balai Adat Malaris karena memang di Balai Adat itu ritual-ritualnya memang tertentu saja, jadi tidak bisa sembarangan kita ada tari-tarian segala macam di situ tuh nggak bisa. Jadi kami memang sengaja putus di situ supaya nggak salah Pak. Jadi di bambu rafting aja. Nah, bambu rafting saja itu menurut Bapak apakah sudah menggambarkan budayanya Meratus Pak? Pertama ingin saya sampaikan dalam film ini menggambarkan Meratus secara lingkungan. Pertama dulu, bagaimana shotnya secara vertikal dari atas ke bawah, lingkungan Meratus yang terlihat hijau, kemudian ada bambu rafting, kemudian yang pengen saya itu dieksplorasi lebih dalam sebenarnya adalah ibu-ibu yang menjual kayu manis, mengeringkan kayu manis ya, kemudian makanan tradisional. Terlalu sedikit kita ya, mungkin gitu Pak. Mungkin kurang tereksplor lah di situ, bahwa kemudian orang mencari balai, mana nih balainya, kok bicara Meratus nggak ada balainya misalnya. Ya ini pertama ini film pendek. Yang kedua, film ini tentu saja ingin memperlihatkan hal-hal lain dari Meratus. Betul. Nah, kita tidak menyampingkan adanya balai, tetapi ingin membuka pandangan-pandangan lain yang ada di Meratus. Ya, seperti saya katakan tadi ada makanannya. Kalau bambu rafting ya jelas di situ, tapi juga ada mata pencaharian penduduk yang kalau dengan secara sinematografi dengan durasi yang agak lebih panjang tentang ibu-ibu yang membawa kayu manis menjemur, itu saya kira sangat eksotis sekali, akan sangat menarik. Jadi intinya apa yang sudah kita tampilkan itu bisa menginspirasi orang untuk, atau paling tidak supaya orang itu pengen tahu lebih jauh lagi. Oke, memberikan PR bagi penonton, terutama orang yang jauh ya. Oh, ternyata Meratus seperti ini. Iya, ada sesuatu yang sangat menarik di situ. Kemudian bagi masyarakat sekitar kita, bolehlah mereka akan mengatakan, kalau begini saya juga mau bikin film. Ayo, itu bagus Pak. Nah, justru itu yang saya tunggu-tunggu, supaya apa? Kita bersaing ya. Ya benar kan? Jangan hanya bersaing, saya kira Pemprov dan Antara memfasilitasi film-film, bahkan barangkali ada festival film. Nah, yang bicara, yang topik-topiknya ekologi, tentang soal Meratus ya Pak ya. Tentang Meratus, tapi saya kira juga tidak hanya Meratus ya, tapi kebetulan saja karena ini isunya tentang geofak ya. Banyak hal yang bisa ini tren ya di
Kalimantan Selatan orang bikin film tren. Tapi saya kira mulailah dari film-film pendek. Film-film pendek yang apa tujuannya? Agar kreativitas senias muda itu bermunculan, dan setahu saya ini sudah berlangsung cukup lama lah di Kalimantan Selatan. Tapi kita perlu ada mensupport lebih jauh. Banyak Pak, sebenarnya kalau saya lihat di YouTube itu banyak sekali film-film pendek yang dibikin oleh anak-anak muda sini, Banua sini, dan mungkin tidak terkait dengan Meratus ya, tapi kayak budaya setempat Banjar gitu ya, yang apa sih, orang Banjar misalnya sukanya apa gitu, pakai itu apa namanya sih? Pupur dingin. Nah, pupur dingin itu mereka bikin loh, bikin film pendeknya itu. Hal-hal kecil seperti itu yang nggak ada di tempat lain, itu menarik. Nah, itu jadi PR juga kalau bagi yang bikin film, karena ingin membuat ide yang unik. Kita nggak tahu uniknya apa kalau kita bicara dengan mindset orang lokal. Nah, kita kebingungan. Maka yang unik itu sesungguhnya adalah apa yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul. Tapi orang sini udah biasa Pak, ngeliat kayak gitu udah biasa, jadi udah nggak merasa unik lagi. Justru itu, ketika sesuatu itu dimasukkan ke film, hal-hal yang biasa itu, kita melihat hal biasa dalam pandangan mata sehari-hari, tapi dia akan menjadi luar biasa kalau dia dimasukkan dalam layar, dalam sebuah tayangan. Dia menjadi yang extraordinary. Apalagi misalnya kalau itu kita bicara pandangan orang luar. Betul. Kita misalnya hal-hal yang biasa, kita biasa duduk di lantai sambil ngobrol, duduk di lantai. Di tempat lain orang kalau tidak duduk di kursi misalnya dia berdiri. Itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Gini Pak, ini kan kalau yang ini masih terkait dengan film. Kalau yang di lokasi yang kita pilih itu di Loksado adalah Dayak Meratus ya Pak ya. Nah, dari film ini kami berharap mudah-mudahan orang lebih pengen tahu lagi kayak apa sih Dayak Meratus itu, seperti apa sebenarnya. Nah, boleh nggak Pak mungkin dikasih gambaran sedikit Dayak Meratus itu seperti apa sih? Yang menarik dari Dayak Meratus itu apa sih? Buat istilah Meratus itu sendiri menarik. Kemudian ada polemik Meratus itu kita menyebutkan Dayak juga menarik, atau Meratus itu dianggap sebagai Banjar, itu sudah polemik. Kata Meratus menarik dengan berbagai isu yang mengitarinya ya, isu lingkungan, alih fungsi lahan, jadi pertambangan itu menarik. Kemudian kita mengucapkan Dayak Meratus, itu juga sudah menarik. Memang benar sih, kalau saya tuh sama teman-teman itu Pak, orang akan bertanya, Dayak aja udah menarik ya Pak ya? Dayak menarik, Dayak Meratus sudah makin menarik. Maksudnya ada diskusi, Meratus itu Dayak atau bukan? Betul. Nah itu, dan itu kan Meratus itu kan kajian dari para antropolog dunia. Baru saja Anna Singh, salah seorang antropolog dari Amerika, ya risetnya lama di Meratus. Baru kemarin beberapa bulan yang lalu pulang. Dari mana Pak? Dari Meratus. Antropolog dari mana? Amerika. Di kemarin ada diskusi di kampus. Nah, beliau berpesan agar ada satu tempat itu jangan pembangunan jalan darat itu perlu mempertimbangkan aspirasi penduduk. Karena keterbukaan Meratus itu juga akan membawa keterbukaan Meratus akan membawa pengaruh bagi penduduk setempat. Jadi apa saja dari Meratus itu masih menarik. Tentang ladangnya, tentang balainya, tentang tanaman obat-obatannya, tentang jenis padinya, tentang kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ. Jadi semuanya menarik. Tinggal kita memfokuskan bagian-bagian mana yang kita pilih. Tentang religinya, tentang identitas ini Meratuskah atau orang Bukitkah atau disebut orang Dayakkah atau apa, itu semuanya menarik dari Meratus.
Ya memang sih Geopark Meratus itu kan tidak hanya berbicara soal lingkungan geologi saja, ya geologi. Lingkungan, kemudian alamnya, budaya, ekonomi itu masuk makanya di dalam film itu kita coba berusaha untuk merangkum bahwa alam, gambarnya bagus kan Pak, alamnya ya, alamnya itu luar biasa bagus. Makanya si Bapak Zara yang marah itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa nggak usah kemana-mana, Meratus sudah tersedia. Meratus sudah menyediakan buat kamu semua, jadi kamu nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Gitu ya tapi ya ini konflik antar generasi. Si Zara ingin melihat dunia luar. Oke. Nah, meskipun saya melihat begini, dalam film itu belum ada benang merahnya antara kemampuan si Zara sebagai desainer. Yang saya tunggu dari film itu adalah Zara mengambil inspirasi dari perempuan-perempuan Meratus itu untuk karya desainnya. Kita kan hanya tahu bahwa saya suka desain, saya ingin menjadi seorang desainer yang hebat. Tapi yang saya tunggu itu Zara mengambil inspirasi dari perempuan Meratus, dari pakaiannya, dari membawa apa saja, dari bekerja atau apa itu ya, bawa apa tuh namanya, kayu manis gitu kayu manis. Jadi sebuah desain yang dibawa ke pentas internasional. Imajinasi tentang Meratus itu ya perlu dilakukan dalam lebih dieksplor lagi dalam film. Meskipun secara abstraksi kita melihat di bagian penutupnya bahwa dia mengatakan Langara ini menjadi sumber inspirasi bagi dia. Tapi di sebelumnya inspirasi yang mana gitu. Oke. Kalau Bapak setelah melihat keseluruhan itu, kira-kira scene yang menurut Bapak paling bagus, paling suka Bapak itu di mana? Oke. Konflik ayah dan anak itu satu. Karena lagi Bapak marah-marah. Bapak itu marah-marah kok seperti saya ada di situ. Bapak kecewa gitu. Bapak saya seperti di situ dengan muka yang ekspresi yang gitu. Saya seperti ada di situ. Oh, saya ngeri juga nih Bapak ini. Mungkin beliau belajar teater dari mana ini atau aktor dari mana? Itu satu. Aktor Korea itu, Pak. Scene yang kemudian yang saya inginkan itu dieksplor sebenarnya. Keinginan saya yaitu tadi ilustrasi kulit kayu manis itu. Kayu manis ya. Dibuat sinematik mungkin. Itu akan menarik. Kemudian yang saya tunggu makanan Meratus. Itu akan membangkitkan selera. Itu apa namanya, nasi yang dibakar, humbal ya. Iya. Kemudian apa lagi? Ini semestinya kalau kita bicara generasi muda, ya memang tidak menampilkan kemesraan ya, tapi ada dialog yang berbahasa Banjar. Kepa sudah jadian kah? Itu sangat jadi kawin. Iya. Sangat alami. Sarantang saruntung kawan jadi kawin. Iya, sangat alami dan saya melihat sendiri reaksi penonton, mereka tertawa. Ya. Jadi sejujurnya sepanjang alur film ini serius banget. Seperti bambu rafting ya. Naik dari hulu Meratus ke bawah, ada kekhawatiran di ombang-ombang rafting. Ya tapi ada sisi ya hiburannya ya, tapi mestinya itu diperbanyak bagian-bagian yang aspek entertain di situ. Oke, terima kasih tuh Pak. Itu buat kritik buat kami nanti ke depan, mudah-mudahan kami bisa bikin yang ada lagi ya. Kita bikin tentang apa aja tuh yang mungkin lebih menarik lagi. Tapi kalau saya suka ya, paling saya suka terus terang nih Pak ya. Yang scene terakhir itu Pak, yang pas Langara itu keren banget. Itu apa namanya, menceritakan apa yang dimaksud dari film itu.
menceritakan itu. Oke Pak, aduh terima kasih sekali nih Pak. Ini waktunya karena udah habis aja. Sayang nih, Pak. sekali ya, waktunya pendek sekali. Tiba-tiba udah Iya. habis aja. Terima kasih sekali atas kedatangan Pak Nasrullah ini memberikan insight lagi kepada kita soal budaya masyarakat di situ Pak ya. Dan Iya. juga terima kasih juga untuk kritikannya Pak buat masukan kami supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya berharap kita terus menonton film ini dan kita mendapatkan inspirasi dari film tersebut. Kemudian generasi muda terus menciptakan membuat film-film pendek dulu. Kenapa film pendek? Tentu saja biayanya murah. Lebih murah. Biayanya murah dan saya yakin akan sampai pada waktunya film pendek seperti ini juga akan masuk dalam jajaran film-film internasional. Oke. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan kepada masyarakat bagaimana untuk kita ini kan pengen mempertahankan budaya gitulah ya. Karena Iya. itu yang kita pegang terakhir itu sebenarnya hanya budaya itu. Pertahanan kita tuh budaya. Oke. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pesan. Silakan Pak. Oke, pesannya adalah pertama ini adalah film. Film itu akan memudahkan kita memvisualisasi realitas. Tetapi tentu saja apa yang di film itu bukan berarti sama dengan realitas itu sendiri. Nah, dengan terus menampilkan hal-hal yang sederhana yang ada dalam kehidupan masyarakat, itu akan menambah sensitivitas kita, menambah kepedulian kita, dan membangkitkan kesadaran kita bahwa kita wajib mencintai tempat kita sendiri dan memelihara lingkungannya. Betul. Film adalah salah satu pintu untuk memasuki jendela kehidupan nyata di Kalimantan Selatan ini. Dan tentu saja Geofag Meratus sebagaimana keindahan yang ditampilkan dalam film itu tidak hanya pada landscape alamnya tetapi juga pada manusia yang ada di situ. Saya kira itu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi untuk kuisnya tadi ya, para teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar. Nah, 10 penonton pertama yang memberikan komentar itu akan mendapatkan gift yang cuantik dari kami. Terima kasih untuk Bapak Nasrullah atas kehadirannya di sini. Saya senang berada di kantor Berita Nasional Antara ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak, senang ya, hati, lebih banyak ya ya. Pak ya. Terima kasih teman-teman semua. Sekian dulu Pepandiran Santai kali ini. Sampai jumpa lagi di Pepandiran Santai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.